Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Salsabila dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang, program studi D3 Teknik Sipil konsentrasi bangunan gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang disusun sebagai syarat meraih gelar ahli madya dengan judul Perencanaan Jadwal dan Anggaran Biaya Pembangunan Mall Lagun Avenue Sungkono, Kota Surabaya. Pertama-tama, merupakan pembahasan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Perkembangan revolusi industri yang memberikan dampak dari berbagai aspek, antara lain yaitu pada bidang konstruksi. Maraknya pembangunan dengan konsep superblok saat ini menjadi pilihan utama dari pengembang developer maupun dari pihak investor. Kawasan Grand Sungkono Lagun ini merupakan salah satu kawasan yang mengusung superblok dan memiliki beberapa bangunan di dalamnya, antara lain apartemen dan pusat perbelanjaan. Maka dari itu, pembangunan Mall Lagun Avenue Sungkono, Kota Surabaya merupakan salah satu pilihan yang tepat karena dapat menunjang berbagai aspek kebutuhan di dalamnya. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan Mall Lagun Avenue Sungkono, Kota Surabaya. Yang pertama adalah apa saja item pekerjaan yang mencakup di dalamnya. Yang kedua adalah bagaimana metode pelaksanaannya. Selanjutnya adalah berapa rencana anggaran biaya yang dibutuhkan, lalu berapa rencana durasi proyek. Yang terakhir adalah berapa total kebutuhan alat pada proyek pembangunan Mall Lagun Avenue Sungkono, Kota Surabaya. Berikut batasan masalah yang ditentukan dalam perhitungan perencanaan pembangunan Mall Lagun Avenue Sungkono, Kota Surabaya. Yang pertama adalah analisa harga satuan pekerjaan. Pada pengerjaan laporan ini menggunakan analisa harga satuan pekerjaan Surabaya pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk penyusunan metode penjadwalan menggunakan metode PDM dengan bantuan software Microsoft Project. Selanjutnya, untuk perhitungan rencana anggaran biaya, penyusunan bar chart, dan penyusunan kurva S menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Untuk selanjutnya, item pekerjaan yang menjadi cakupan untuk dihitung adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, dan pekerjaan struktur atas. Berikut adalah diagram alir pembahasan. Yang pertama adalah pengumpulan data yang terdiri dari identifikasi gambar dan identifikasi item pekerjaan apa saja yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah perhitungan dan penyusunan, yang mana perhitungan mencakup perhitungan volume pekerjaan, dan untuk penyusunan yaitu menyusun metode pelaksanaan, yang mana metode pelaksanaan akan berguna untuk penyusunan penjadwalan. Pada penyusunan penjadwalan diperlukan perhitungan durasi setiap item pekerjaan yang selanjutnya penjadwalan tersebut akan dibuat dalam metode PDM. Selanjutnya adalah perhitungan rencana anggaran biaya, yang mana perhitungan rencana anggaran biaya ini didasari dengan analisa harga satuan pekerjaan yang meliputi upah dan bahan pada Kota Surabaya. Selanjutnya yaitu biaya operasional alat berat. Untuk yang kelima adalah output bar chart dan kurva S, yang mana bar chart terdiri dari bar chart kegiatan dan bar chart alat berat dengan output terakhir yaitu kurva S. Berikut adalah data proyek Mall Lagun Avenue Sungkono, Kota Surabaya. Lokasi proyek terletak pada Jalan Kiai Haji Abdul Wahab Siamin, nomor Kafling 6-9, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Berikut adalah tampak bangunan mall. Berikut adalah data teknis yang didapat. Terdiri dari 3 lantai basement, 6 lantai mall, dengan lingkup pekerjaan struktur atas yaitu kolom balok plat dengan atap dak beton. Dengan nilai kontrak sebesar 76.584.955.000. Dengan identifikasi struktur sesuai dengan rencana kerja dan syarat, menggunakan bore pile untuk pondasi, seluruh pekerjaan struktur menggunakan mutu beton K350, dan durasi struktur atas yang meliputi 3 lantai basement dan 6 lantai mall bisa diselesaikan dengan durasi 398 hari kerja. Selanjutnya adalah strategi pelaksanaan.
Dalam perencanaan pembangunan Mall Lagon Avenue Sungkono Kota Surabaya tentunya diperlukan strategi pelaksanaan. Antara lain yang pertama adalah strategi pelaksanaan dalam pelaksanaan metode galian tanah basement, yaitu menggunakan metode open cut. Yang kedua, lingkup pekerjaan struktur, yaitu kolom, balok, plat lantai, dan tangga menggunakan mutu beton K350. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dalam item pekerjaan menggunakan metode yang berbeda, antara lain metode pelaksanaan dalam pekerjaan pembesian menggunakan metode fabrikasi. Untuk penggunaan bekisting akan digunakan sebanyak 2 kali. Untuk pekerjaan pengecoran akan menggunakan alat bantu yaitu concrete bucket yang kemudian akan dikombinasikan dengan tower crane. Untuk strategi pelaksanaan yang terakhir adalah seluruh item pekerjaan akan dibagi menjadi 3 zona. Berikut adalah WBS dari proyek Mall Lagon Avenue Sungkono Surabaya. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan, diikuti untuk selanjutnya adalah pekerjaan struktur bawah yang terdiri dari pekerjaan tanah yaitu pekerjaan galian, pekerjaan bore pile atau pekerjaan pondasi, pekerjaan pile cap. Lalu disusul untuk pekerjaan struktur atas yang terdiri dari basement 3, basement 2, basement 1, lower ground, ground floor, lantai 2, dan akan dilaksanakan pekerjaan struktur atap dak beton. Selanjutnya adalah pembahasan. Volume pekerjaan adalah output pertama yang dikeluarkan. Dalam kolom volume pekerjaan terdiri dari nama item pekerjaan, volume pekerjaan dari item tersebut, dan satuan dari volume tersebut, yang mana jika pekerjaan pembesian menggunakan satuan kilogram, pekerjaan bekisting menggunakan satuan meter persegi, pekerjaan pengecoran menggunakan satuan meter kubik. Selanjutnya adalah output durasi pekerjaan, yang mana di dalamnya terdapat kolom uraian pekerjaan, volume, satuan, koefisien, dan koefisien ini berasal dari sumber daya prioritas. Jumlah sumber daya, produktivitas, dan lalu ditentukan berapa durasi yang diperlukan. Dalam pekerjaan pembesian, sumber daya prioritas adalah tukang besi. Selanjutnya, tabel logika ketergantungan. Di dalam tabel logika ketergantungan terdapat item pekerjaan, lalu terdapat nomor untuk setiap item pekerjaan, lalu terdapat tabel predecessor dan successor, yang mana berpengaruh dalam pelaksanaan metodenya. Selanjutnya adalah bar chart kegiatan. Bar chart kegiatan berisi tentang item pekerjaan, durasi yang telah ditemukan dari output sebelumnya, hubungan predecessor dan successor yang telah didapatkan dari tabel logika ketergantungan. Selanjutnya adalah bar chart alat berat. Berikut adalah bar chart kebutuhan alat berat, baik untuk mobilisasi bahan atau material maupun untuk kegiatan pengecoran. Selanjutnya adalah network diagram yang didapatkan dari output hasil penyusunan pada Microsoft Project. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya yang berisi tentang uraian dari setiap item pekerjaan atau nama item pekerjaan, lalu ada volume dari setiap item pekerjaan diikuti dengan satuan dan diikuti dengan harga satuan. Dari mana harga satuan itu berasal? Harga satuan tersebut berasal dari analisa harga satuan pekerjaan Kota Surabaya yang telah didapatkan. Lalu untuk kolom jumlah harga berasal dari harga satuan pekerjaan yang telah didapatkan dikalikan dengan volume dari item pekerjaan itu sendiri. Dari perhitungan rencana anggaran biaya, didapatkan output rekapitulasi biaya total, yang mana pekerjaan akan menjadi seperti WBS, yaitu lingkup pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan struktur atap. Berikut adalah lampiran kurva S dari pembangunan Mall Lagon Avenue Sungkono Kota Surabaya. Pada perhitungan kurva S dihitung berdasarkan bobot pekerjaan per minggu.
pada proyek pembangunan Mall Lagun Avenue Sungkono Kota Surabaya membutuhkan waktu 9 bulan 2 minggu. Dari perhitungan yang telah terlampir, didapatkan kesimpulan dari perencanaan pembangunan Mall Lagun Avenue Sungkono Kota Surabaya sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan item pekerjaan menggunakan WBS dengan memperhatikan hubungan setiap pekerjaan dan urutan setiap pekerjaan yang benar berdasarkan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang benar dilaksanakan dengan beberapa strategi pelaksanaan. Antara lain, pekerjaan pembesian yang akan dilaksanakan dengan metode fabrikasi, metode galian akan dilaksanakan dengan metode open cut, penggunaan bekisting sebanyak 2 kali pemakaian, pengerjaan pengecoran akan dibantu dengan alat concrete bucket, dan akan dikombinasikan dengan tower crane, lalu untuk pembagian zona pada setiap item pekerjaan. Total anggaran biaya yang dibutuhkan dalam membangun lantai basement 3, lantai basement 2, lantai basement 1, lower ground, ground floor, lantai 2, dan lantai atap, yaitu sejumlah 6 lantai, sebesar 94.238 juta, termasuk PPN 10%. Selanjutnya adalah durasi yang diperlukan untuk pembangunan proyek Mall Lagun Avenue Sungkono Kota Surabaya, yaitu 298 hari. Selanjutnya adalah total kebutuhan alat berat yang dibutuhkan pada proyek pembangunan Mall Lagun Avenue Sungkono Kota Surabaya, yaitu 2 ekskavator untuk pekerjaan galian, 3 bor pile mesin untuk pekerjaan pondasi bor pile, 2 tower crane untuk mobilisasi bahan dan material dari setiap item pekerjaan, dan 2 concrete bucket untuk pekerjaan pengecoran. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan untuk mempresentasikan laporan akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.